Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat ya dalam beraktivitas. Senang sekali kita bisa berjumpa di Psikologi Populer kali ini bersama saya Nurhanisha Pratiwi. Pemirsa, berbicara mengenai kasus pembulian di Indonesia ini khususnya memang sudah cukup memprihatinkan ya. Karena kasus pembulian ini tidak hanya dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa, namun saat ini juga kita sudah mulai marak melihat di sosial media ini khususnya ada perilaku bully dari anak-anak, baik pelaku maupun korban ini sama-sama anak-anak. Ini yang semakin menarik perhatian kita karena yang seharusnya mereka ini bermain bersama seperti itu namun malah melakukan tindakan pembulian, dan ini menjadi perhatian khusus harusnya untuk kita semua masyarakat dan juga orang tua maupun guru dan yang ada di lingkungan sekitar. Hari ini kita akan mengetahui sebenarnya seperti apa sih tindakan pencegahan sikap pembulian ini untuk baik itu untuk para pelakunya, yang anak-anak juga maupun korbannya, dan peran orang tua ini juga harus semakin diperkuat ya, khususnya untuk membangun fondasi sikap anti bully. Nah, hari ini di Psikologi Populer saya sudah kehadiran narasumber saya. Ini ada Mbak Zulaika Agustinawati, MPSI psikolog, anggota HIMSI Sumatera Selatan. Ini akrabnya disapanya Mbak Ami nih. Assalamualaikum Mbak Ami, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Caca. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, wah luar biasa nih. Saya hari ini ngobrol-ngobrol sama Mbak Ami, tapi juga nggak cuma berdua sama Mbak Ami aja ya. Pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 311 454 atau di 0811 787 1974. Di Psikologi Populer kali ini temanya itu pencegahan bullying pada anak sekolah nih Mbak Ami. Sebenarnya tapi sebelum kita lebih dalam lagi ya membahas mengenai peran baik itu orang tua, guru maupun masyarakat di lingkungan sekitar, ini juga sebenarnya pemirsa di rumah ini harus lebih tahu lagi tindakan bullying ini sebenarnya tidak hanya kekerasan saja ya, ada banyak macamnya tentunya. Nah, tapi pembulian itu atau bullying ini sendiri sebenarnya pengertiannya sejauh apa nih Mbak Ami? Terima kasih Mbak Caca ya. Jadi pembulian itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah perundungan. Jadi suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan, tujuannya ingin menyakiti kepada orang yang dianggapnya lemah dan terus-menerus dilakukannya. Itu yang dinamakan dengan pembulian. Jadi tindakan yang memang perundungan, seperti perundungan yang dilakukan secara terus-menerus. Ini juga sebenarnya biasanya nih kalau kita lihat kan di sosial media tempatnya beragam ya. Biasanya untuk kejadiannya sendiri itu tidak hanya di lingkungan rumah saja ya, berbagai macam gitu ya Mbak Ami. Kalau tempat kejadiannya itu bisa di sekolahan, bisa juga di ruang publik atau ruang umum. Nah, kalau di sekolahan itu biasanya pembulian yang terjadi antara guru dan siswa, di mana guru itu membandingkan contohnya kemampuan anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, kalau di sekolah juga bisa terjadi antara siswa dengan siswa. Misalnya contohnya anak yang satunya menggunakan pakaian yang tidak rapi, maka diolok-olok untuk tidak berteman atau bermain dengan anak tersebut. Itu kalau dilakukan antara teman dengan teman. Atau bisa juga antara orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, kalau di ruang publik itu biasanya terjadi misalnya orang tuanya mengajak anaknya ke mall. Nah, tiba-tiba anak itu melakukan aktivitas lari. Nah, orang tuanya langsung menjewer. Nah, itu juga termasuk pembulian yang dilakukan di ruang publik. Jadi tidak hanya di sekolah saja, namun juga di ruang publik ini juga sering ya mungkin ya kita. Kadang kan kita juga suka lihat anak-anak lari-larian, terus jadi mungkin sebenarnya mereka nggak kenal tapi merasa yang satu ini merasa superior gitu ya, ngelihat anak-anak yang lain, jadi mulai bisa juga tuh ada bibit-bibit tindakan pembulian di situ. Nah, ini kalau yang kita tahu mungkin atau yang kita lihat di sosial media, sebenarnya ini kasus bully yang terblow up ya Mbak, yang banyak itu yang berkaitan dengan tindakan fisik. Nah, sebenarnya dari jenis-jenis pembulian atau perundungan ini sebenarnya apa aja nih Mbak? Terima kasih Mbak Caca pertanyaannya. Jadi pembulian itu ada pembulian secara fisik. Secara fisik itu melibatkan anggota tubuh seperti tangan, kaki, badan yang digunakan untuk menyakiti seseorang. Misalnya contohnya mendorong, mencakar. Nah, itu juga bentuk pembulian secara fisik. Nah, selain pembulian secara fisik ada juga secara verbal.
yaitu menggunakan kata-kata yang negatif, misalnya mengolok-olok, mentertawakan atau mengejek. Itu yang dilakukan berdasarkan yang verbal tadi. Dan ada juga yang melalui media sosial. Kalau melalui media sosial itu seperti misalnya menulis dengan kata-kata yang kasar atau menyebarkan video atau misalnya membuat foto-foto yang disebarkan melalui media sosial seperti Facebook, IG, maupun TikTok dan lain sebagainya. Oke, jadi ini kalau kita lihat sebenarnya jadi tidak hanya berdasarkan fisik saja, tapi juga verbal dan juga ini secara tulisan gitu ya juga. Apalagi sekarang kan sosial media ini sedang marak sekali gitu. Anak-anak ini pengguna sosial media ini juga dari kalangan anak-anak sangat banyak gitu kan. Nah kalau dari Mbak Ami sendiri melihat kejadian-kejadian bullying ini yang terjadi saat ini maraknya juga dilakukan oleh anak-anak, gimana nih pandangan dari Mbak Ami sendiri? Oke, kalau untuk bullying yang tingkatan taman kanak-kanak, mereka tidak menggunakan melalui tulisan ya. Biasanya kalau melalui tulisan itu biasanya digunakan oleh anak SD dan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah untuk anak-anak, kenapa bullying itu bisa terjadi? Biasanya ini karena pengasuhan yang buruk sekali. Pengasuhan yang buruk sekali di mana orang tua itu memberikan contoh tidak baik kepada anak tersebut. Misalnya dengan pemukulan atau langsung mengambil tindakan. Nah, terus kedua lingkungan kurang bisa mengempati terhadap kejadian pembulian tersebut. Makanya di anak-anak itu sering terjadi pembulian. Jadi baik saat ini memang karena ibaratnya mungkin kalau kita kenal tuh ya memang dari lingkungannya ini juga memang sangat berpengaruh seperti terkait dengan adanya tindakan pembulian yang dilakukan oleh anak-anak ini. Nah ini semakin menyita perhatian kita juga kalau sekarang ini mungkin dampak dari sosial media ini kan juga sudah semakin banyak seperti itu. Nih harusnya dari tidak hanya dari sisi pelaku saja ya, namun juga dari sisi korban ini juga harus diberikan perhatian lebih seperti itu ya Mbak Ami ya. Oke, kalau untuk di media sosial sebagai korban seharusnya juga tadi keterlibatan orang tua perannya untuk bagaimana mengawasi setiap kalau penggunaan gadget itu jadi tidak bisa anak itu dilepas saja pada saat dia memainkan gadget tersebut. Jadi kalau misalnya peran orang tua, peran lingkungan juga, sehingga kalau misalnya itu terjadi pada anak-anak akan berdampak pada satu anaknya akan menjadi mengurung diri, menutup diri, terus jadi juga lebih cemas, lebih khawatir. Kalau dia sudah tingkat sekolah, mungkin dia tidak ingin lagi sekolah. Nah, makanya kalau misalnya dibiarkan dari mulai anak-anak itu akan berdampak kepada dewasa. Jadi karena apa yang dia terima dari kecil itu juga yang mungkin membawa suatu kebiasaan gitu ya Mbak ya, sampai dia hidupnya dewasa. Nah ini banyak kejadian bullying atau perundungan ini yang terjadi pada anak-anak, sebenarnya mereka banyak yang mungkin merasa normal ya gitu, kayak ini udah biasa nih, saya biasa nonton ini segala macam gitu. Nah ini penormalisasian tindakan bullying di lingkungan sekolah ini juga saat ini sudah semakin semakin dibiasakan gitu ya Pak ya, kayak nggak ada perhatian khusus gitu kayaknya. Iya benar. Makanya peran sekolah itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi sekolahan punya aturan, misalnya kalau untuk mensosialisasikan tentang pembulian tersebut kepada peserta didiknya, terus juga sekolahan juga harus membuat aturan jika terjadi pembulian di sekolah tersebut, maka harus ada sanksi yang diberikan kepada si pelaku tersebut. Jadi ada aturan-aturan yang dibuat sekolah sehingga pembulian itu tidak terjadi dan memberikan efek jerak kepada si pelaku tersebut. Iya betul, apalagi kalau mungkin di lingkungan sekolah itu mungkin dari guru-guru ini juga kadang suka menganggapnya ini bercanda, ini nggak apa-apa, kayak gitu kan, kayak selalu bersembunyi di balik itu gitu, baik itu orang tua ini sudah merasa was-was gitu kan, artinya sudah semakin dibiasakan gitu, takutnya itu yang nanti kedepannya nih jadi anak-anak ini semakin merasa normal aja gitu kan ya. Nah kalau kembali lagi nih ke jenis-jenis bullyingnya ini ya Mbak ya, nah untuk tindakan fisik sebenarnya itu kan artinya mereka melihat
juga gitu ya, bahwa ada inspirasinya gitu dalam tanda kutip ya, artinya negatif gitu ya Mbak ya, mereka sampai bisa melakukan hal yang serupa. Apakah mereka memang interesting seperti itu? Gini Mbak, jadi waktu kecilnya dia itu dibiasakan dengan pola pengasuhan yang buruk yang seperti saya tadi. Jadi ketika orang tuanya, ketika anaknya melakukan kesalahan itu langsung diambil tindakan hukuman, misalnya dijewer, dipukul. Nah si anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu dan dia menganggap bahwa itu dibolehkan ketika dia melakukan kepada orang lain. Makanya saya bilang pengasuhan itu sangat penting sekali. Dari pengasuhan itu juga memang apa ya, untuk menumbuhkan ya Mbak ya, menumbuhkan memang pemahaman dari mereka sendiri seperti itu kan. Sebenarnya kalau untuk seperti di lingkungan sekolah ini anak-anak ini kan harusnya memang normalnya tuh sebenarnya anak-anak itu bermainnya yang gimana sih Mbak? Karena kayak kita melihat rata-rata nih anak-anak semuanya rata-rata mainnya ada tindakan fisiknya, entah itu mulai dari dorong-dorongan dan lain sebagainya itu. Nah gimana kita supaya orang tua nih khususnya memahami bahwa memang ini permainan, memang mereka sedang main-main aja atau ini memang sedang kayaknya pembulian deh gitu. Oke, kita mau melihat bahwa ini pembulian atau tidak itu terlihat dari apa yang terjadi ketika ada korban. Jadi kalau misalnya korbannya menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi murung atau menarik diri, yang biasanya si korban itu dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlihat kalau perilaku itu ada gitu loh. Nah tiba-tiba ketika terjadinya pembulian itu berubah. Jadi memang pasti ada ininya, reaksi ada yang reaksinya ditimbulkan seperti itu. Ketika terjadinya pembulian tadi. Makanya pihak sekolah, orang tua harus bekerja sama. Jadi ketika ada sebuah perubahan kepada anak didiknya, kalau memang itu terjadi di sekolahan, bisa diatasin, bisa langsung dilihat. Jadi ada komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua. Oke, itu kan kalau kita bicara tentang kasus-kasusnya saat ini kan juga waktu itu ada yang sempat viral sekali juga karena di sekolah ini mata anak dicolok seperti itu ya, si anak mengakunya dari sama anak sekolah juga, entah dari kakak kelasnya seperti itu, tapi dari sekolah ini juga mengatakan bahwa tidak, ini awalnya mungkin bermain dan segala macam. Ini tanggapan dari Mbak Ami melihat kondisi yang seperti itu gimana? Jadi kalau misalnya sudah ada jatuh korban, terus sudah ada si korban kan tidak mungkin mencari-cari kejadian ya, itu pasti ada. Jadi kalau misalnya sudah terjadi seperti ini dan pihak sekolah tidak mau tahu ya, tidak mau menerima bahwa kejadian itu ada di lingkungannya, kita bisa melibatkan peran orang-orang yang ada di sekitar, misalnya ada saksi matanya, terus memang ada kejadiannya, terus ada akibat dari kejadian tersebut. Nah sehingga semua hal itu bisa dapat diatasi. Jadi bisa diatasi dengan tadi ya, kita harus cari memang dari lingkungan, mungkin dari orang tua ini kalau misalnya anak yang mengalami pembulian gitu kan, dirasa tidak cukup dari sekolah tidak cukup ada dukungan ataupun bantuan gitu, juga bisa harus semakin mencari lagi, membuktikan bahwa memang terjadi adanya tindakan pembulian seperti itu kan. Nah ini semakin menarik juga ya, karena kasus di Indonesia ini sebenarnya sudah memprihatinkan. Ini kalau dilihat dari angkanya gitu ya Mbak, apakah ini memang tren kasus pembulian di Indonesia ini sendiri setiap tahun juga semakin meningkat Mbak Ami? Kalau kita bilang semakin meningkat sebenarnya sama saja, cuman hanya ada yang terblok up, ada yang terakses, ada juga yang tidak terakses. Sebenarnya dari dulu juga ada kasus-kasus seperti ini, hanya tidak terlihat. Nah kebetulan saat ini kan media sosial sangat berperan sekali Mbak ya. Betul. Jadi setiap apapun dijadikan viral. Jadi lebih cepat aksesnya ya ke masyarakat, kita melihatnya, tapi sebenarnya perilaku bullying ini sudah ada sejak dulu gitu. Mungkin sejak orang tuanya ini masih sekolah juga sebenarnya sudah pernah gitu juga ya, sudah pernah melihat ataupun mengalami tindakan pembulian. Nanti kita akan semakin perdalam lagi khususnya ini mengenai penyebab dan juga dampak dari perilaku pembulian ini gitu ya, baik itu untuk bagi pelaku maupun juga untuk korban, tentu ada dampaknya dan ada penyebabnya seperti itu. Namun di segmen berikutnya tetaplah bersama kami, Psikologi Populer akan kembali. Oi Mang, cak mano, milu lah dekat ini. Lado pecalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ay ado, kan kita nih sesuaiatin orang itulah.
Kalau aku masih bingung untuk kepemilian nih. Kalau aku baca dari visi misinya kayaknya bagus-bagus galau. Rakor kalau itu mobil lu gitu. Nah, tunggu dulu bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemah ngobrol lu. Ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti belum. Nama-nama kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Ada. Oh, kamu juga Google. Nah, kamu ketik di telusuri ini ya tak? Telusuri ya, terus DPT online. online. Di situ ada cek DPT online. Nah, di situ pencarian data pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya, Bang. NIK, nomor NIK kamu sudah. Iya, Bang. Baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Bang. Nah, ngapa aku tak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya. Iya. Belum terdaftar. Jadi jadi kaget pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau salah 2024. Kamu bawa KTP dan KK daftar ke di TPS terdekat. Langsung bawa ke sana, Bang. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik sih Pak Friends, terima kasih masih menyaksikan Psikologi Populer. Kali ini masih membahas mengenai pencegahan bullying pada anak sekolah bersama Mbak Ami. Dan pemirsa di rumah ini juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 atau di 0811-787-1974. Ini kalau tadi di segmen sebelumnya ini kita sudah bahas ya mengenai jenis-jenis bullying. Ternyata tidak hanya fisik saja tapi juga non fisik yang baik dari perkataan, verbal itu tadi maupun kalau di sosial media ini juga sudah gampang ya, modal jempol sama handphone dan internet aja gitu ya sudah bisa melakukan tindakan bullying. Nah, kalau kita melihat pelaku-pelaku bullying ini kan pasti sebenarnya ada penyebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba mereka ya udah memang punya bakat aja gitu. Pasti kan ada penyebab-penyebabnya. Ini sebenarnya penyebab utama terjadinya atau munculnya sikap bullying ini seperti apa? Ada telepon masuk tapi kita angkat telepon dulu ya Mbak Ami. Halo, Assalamualaikum.
Assalamualaikum, psikologi populer. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, baik. Dengan siapa di mana, Ibu? Saya Ibu Ruli, Mbak. Baik, Ibu Ruli. Silakan pertanyaannya untuk Mbak Ami, Bu Ruli. Iya. Iya. Ya, makasih Mbak Dewi ya. Ya. Selamat sore, Ibu Zulaiha. Sore. Ya. Saya mendengar percakapan Ibu dan Mbak Dewi itu menarik sekali. Karena saya merasakan juga sekarang ini dari anak-anak sekarang, dari anak kecil kadang sampai yang sudah bekerja juga pun, jangankan yang masih kuliah, yang sudah bekerja kayaknya kurang etikanya itu. Nah, jadi sehingga beranjak menjadi seperti kata kejadian yang tadi, yang selalu tawuran, apa-apailah macam-macam untuk saling mengejek, saling ngebully itu. Tapi kalau saya mengatakan itu semua berangkat dari rumah, dari kecil. Karena saya lihat ibu-ibu sekarang banyak males mengajak anaknya untuk ngobrol, bicara-bicara gitu, ngobrol. Kurang, lebih senang ngobrol sama HP, WA ke teman-teman. Padahal anaknya sendiri butuh perhatian, butuh jawaban, butuh segala macam dari orang tua. Dan di sekolah juga seperti kata Mbak Tiwi, nggak apa-apa, ini cuma bercanda. Padahal anak kita sudah dikatain tiap hari, di macam-macam. Nah, apakah ini begini cara mendidik anak ke depan? Dan sekolah juga, kalau ditanya ada BP, ada guru BP kita ada psikolog ada semua itu. Tapi kenyataannya mana? Lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah sampai ada yang disakitkan, yang dirugikan, nah di situ baru kita bergerak. Si orang tua maupun guru maupun pihak yang lain. Jadi kalau menurut saya, kalau anak itu dididik dari etika itu dari rumah, terutama seperti akhlak, adab, iman, takwa, jujur, adil, saya rasa nggak sampai anak itu begitu. Jadi saya mohon sekali sama ibu, saya selalu minta, coba sekolah-sekolah itu ada tenaga psikolog, ada katanya. Terutama pondok pesantren juga selalu mengatakan ada. Tambah lagi pondok pesantren itu, banyak anak-anak yang sudah nggak beres di rumah, ibu-ibunya kurang perhatian, ditaruh di pesantren. Sampai di situ anaknya mengganggu. Nah, jadi tolong Bu, ya sebagai psikolog saya berharap Ibu supaya sekolah kita di Sumatera Selatan ini adakan tenaga psikolog untuk ya memberikan wejangan kepada anak-anak ini. Baik. Terutama orang-orang tua ini Bu, tolong sekali. Saya sebenarnya kasihan ngelihat anak-anak zaman sekarang. Itu aja Bu. Terima kasih baik, Bu. terima kasih Ibu Ruli ya, tadi ini pernyataan juga ini sebenarnya ya, lebih ke seperti itu karena mungkin melihat kondisi saat ini. Silakan nih Mbak Ami dijawab. Tadi pertanyaannya berkaitan dengan anak-anak yang kurang etika Iya, ya. kurang etika, akhlak dan Etika, juga terus adabnya ini peran kurang. dari seorang orang tua dan juga sekolahan yang sekolah. kurang peduli ya. Itu yang poin pertama dulu ya. Jadi seperti tadi dibilang sama Bu Ruli di awal itu memang benar kita itu di sejak dini harus ada penanaman moral, etika, akhlak. Jadi bagaimana anak itu cara dia bersopan santun kepada yang lebih tua, bagaimana dia cara bermain kepada teman, itu memang harus sudah diberikan sejak usia dini. Tadi sudah dijawab sama Mbak Ruli sendiri ya. Nah, terus yang kedua juga terus keterlibatan orang tua itu tidak hanya cukup dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan seperti makan, tempat tinggal. Orang tua juga harus terlibat dalam pemberian kasih sayang. Karena yang dibutuhkan anak itu adalah kasih sayang. Bagaimana anak itu bisa tumbuh dengan sehat, bagaimana anak itu bisa lebih percaya diri ketika di dalam rumah sendiri itu tidak didapatkan. Nah, itu yang poin yang pertama dulu yang harus mereka miliki. Iya. Nah, terus memang juga harus diajarkan keagamaan sedini mungkin, tapi juga bukan hanya sekedar kulit luar saja tentang agama, tapi bagaimana dia mengaplikasikan kalau misalnya dalam Islam itu membaca Al-Quran, tapi bagaimana isi-isi dalam Al-Quran itu benar-benar dipraktekkan. Nah, harus seperti itu dulu yang ditanamkan kepada anak-anak sehingga dia tumbuh besar bisa menjadi anak yang tahu bagaimana beradab, bagaimana bertingkah laku, bagaimana memperlakukan orang.
Seperti itu. Terus kalau harus hadirnya psikolog ya, Mbak ya, harus adanya psikolog harapannya seperti itu. Ya, harapannya ya saya sendiri ada psikologi pendidikan. Saya juga berkecimpung juga di dunia pendidikan dan memang kita ini pengennya seperti itu. Kita pengennya semua itu nyebar ada di sekolahan. Cuman karena jumlah yang terbatas dan tidak bisa juga kita harus semua, ya paling dibalikan kerjasama dengan dinas pendidikan atau pemerintah yang terkait dengan pengasuhan yang ada di sekolahan. Ya, jadi tidak hanya kita lihat karena tadi Mbaknya menyebutkan di pondok pesantren sendiri yang diajarkan agama, tetapi kenapa perilakunya tidak sesuai ya. Betul. Nah itu kembali lagi ke individunya, karena kan pada saat diberikan masukan itu bisa jadi dia masuk ke dalam pondok pesantren itu bukan dengan usia yang balita, misalnya usia yang tumbuh kembang 5 tahun, 6 tahun, atau ketika dia sudah dimasukkan memang sudah terbentuk karakternya. Jadi bisa aja pada saat usia SMP atau SMA yang memang sudah memiliki ciri khas karakteristiknya sendiri. Oke, jadi ini sudah dijawab semua tadi ya, ini dari Ibu Ruli pertanyaannya, dan si Pop Friends di rumah juga masih bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif ya di 0711311454 atau di 0811-787-1974. Nah tadi saya udah sempat nanya tapi belum terjawab ya, karena tadi terpotong ada Ibu Ruli menelpon ini untuk penyebab-penyebabnya sendiri. Sebenarnya tadi sempat dijawab juga dari pengasuhan orang tua. Nah ini pasti ada penyebab-penyebab lain juga nih, saya yakin nih. Silakan Mbak Seperti Ami. saya tadi katakan, yang utama itu adalah penyebab yang hadir di dalam lingkungan keluarga dulu. Itu yang paling penting sekali. Karena keluarga yang dapat membentuk karakter anak tersebut, terutama ibu dan ayah dan ibu. Ya. Nah, kedua lingkungan itu juga harus empati, melihat kejadian-kejadian yang kira-kira ini akan berbahaya atau tidak. Itu dampak yang yang terjadi ya Mbak ya, dampak yang terjadi. Terus juga harusnya ada komunikasi, ya komunikasi. Ada komunikasi yang memang harusnya sudah baik ya gitu kan, sudah dilakukan baik itu dari si anak kepada orang tua ataupun sebaliknya, dan juga baik juga dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Nah, untuk dampaknya ini Mbak, baik itu pelaku dan juga korban. Kita mungkin let's say kita bahas yang pelaku dulu nih. Pelaku perundungan ini kan pasti sebenarnya ada dampaknya ya, walaupun mereka dampak ini kadang ter-highlightnya untuk ke korbannya saja. Sebenarnya dampak untuk pelaku seperti apa nih Mbak Ami? Benar sekali Mbak Caca ya, dampak kepada si pelaku itu juga ada Mbak. Jadi dampaknya pertama dalam prestasi belajarnya pasti menurun. Kedua, dia akan memiliki perilaku yang gampang marah, gampang emosi, terus tiba-tiba membanting barang. Nah, terus juga dampak berikutnya dia akan dijauhi oleh lingkungannya. Nah, itu dampak yang terlihat sekali ketika dia sebagai pelakunya. Nah, sementara kalau dia sebagai korban. Mbak, dia dampaknya lebih lagi. Misalnya dia akan merasakan rendah diri, rasa cemas, rasa khawatir, ketakutan yang berlebihan, terus juga akan menarik diri, terus yang lebih parah lagi dia akan malas untuk berangkat ke sekolah. Sampai malas untuk berangkat ke sekolah karena merasa trauma ya Mbak ya, ada ketakutan tersendiri gitu kan ya untuk berangkat ke sekolah ini. Nah ini dampak pembulian baik itu dari yang dialami oleh korban dan juga pelaku ini kan sebenarnya luar biasa ya, karena ini pasti akan ada terus sampai mereka tumbuh dewasa. Nah itu artinya seperti apa nih kalau untuk, apakah ada kemungkinan cara-caranya untuk menekan angka traumanya seperti itu supaya memang muncul lagi nih kepercayaan dirinya mereka seperti itu? Trauma itu bisa dihilangkan, tetapi harus ada hal-hal yang dilakukan. Misalnya pertama melakukan konseling. Nah, konseling ini bisa dilakukan oleh psikolog. Mungkin kalau misalnya dengan orang tua dia tidak terbuka, jadi kalau dengan psikolog dia akan lebih terbuka, atau dengan orang yang dianggapnya bisa dipercaya dia akan lebih banyak bercerita tentang apa yang dirasakannya. Terus kedua, dia juga bisa melakukan fisioterapi. Itu juga bisa dilakukan oleh psikolog tadi. Dan ketiga juga bisa terapi CBT, terapi cara perilakunya. Terapi CBT, terus juga bisa menggunakan obat-obatan, tapi itu pun dibantu oleh psikiater.
Jadi itu salah satu menghilangkan trauma pada anak korban bullying. Oke, jadi memang ada konselingnya tersendiri seperti itu ya, dan juga ada terapi-terapi khusus lah seperti itu ya Mbak. Ini kan tadi kembali lagi ya, penyebab salah satunya ini adalah pola pengasuhan buruk orang tua gitu kan. Nah, orang tua sekarang itu yang mungkin kita juga terkadang bingung, berharap lebih kepada pihak sekolah supaya bisa memberikan pembelajaran yang baik gitu ya, baik itu mengajarkan akhlak dan juga adab. Tapi di satu sisi di rumah ini orang tua kadang mungkin juga suka acuh nih ya. Gimana nih kalau tanggapan dari Mbak Ami melihat pola pengasuhan yang ada saat ini? Nah itu makanya di sini tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita menginginkan sesuatu yang baik itu harus kerjasama. Jadi pihak sekolah sama orang tua nggak bisa egonya sendiri, sekolah maunya dengan aturan sendiri, orang tua mau aturan sendiri, nggak bisa. Kita harus bergandengan tangan bagaimana supaya apa yang kita inginkan terhadap anak ini bisa menjadikan tidak terjadinya bullying tadi. Jadi orang tua nggak bisa menyerahkan 100% ke sekolah karena menganggap bahwa oh ini sudah bayar. Nah, ketika nanti ada masalah sekolah yang disalahkan. Itu tidak adil ya kalau menurut saya ya. Kalau pengennya bagus ya orang tua juga harus terlibat, tua juga harus tahu apa yang dibutuhkan anak, terus komunikasi juga dengan pihak sekolah, apa yang sudah sejauh mana yang anak ini sudah pelajari, sehingga memang saling support, saling mendukung untuk supaya tidak terjadi. Oke, kalau secara psikologisnya nih Mbak, untuk para pelaku pembulian ini, apakah karena adanya muncul trauma, mereka merasa butuh adanya pelampiasan seperti itu karena tidak mungkin di rumah sering mendapatkan perilaku serupa, akhirnya dilampiaskan di luar rumah ataupun di lingkungan sekitar gitu, atau gimana nih Mbak? Ya benar sekali Mbak. Jadi memang itu salah satunya bentuk pelampiasan. Jadi ketika dia mendapatkan pola asuh yang buruk, sehingga apa yang dia dapatkan, misalnya sering dipukul sama orang tuanya, nah dia pun akan melakukan hal yang sama ke temannya. Apalagi kalau misalnya temannya tidak mengikuti apa yang dia inginkan. Jadi kan kalau anak itu masih taraf melihat tanpa bisa mencerna apakah yang dilakukan itu berdampak atau tidak. Yang penting saya mendapatkan seperti ini, orang lain pun harus mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan. Oke, jadi artinya karena benar-benar merasa pernah menerima perilaku yang serupa, akhirnya dilampiaskan lah gitu ya Mbak ya di luar rumah. Nah ini menjadi ketakutan tersendiri karena yang tadinya mungkin orang tua si korban ini sebenarnya sudah mendidik anaknya sedemikian rupa, sang anak pun juga jadi punya psikologi yang bahwa saya mau bermain dengan siapa aja, tapi satu saat gitu, satu momen dia menerima perilaku pembulian gitu kan, itu menjadi hal yang paling ditakutkan ya oleh semua orang tua gitu kan. Sebenarnya untuk memupuk artinya pada saat sudah terjadinya ada kekerasan atau perundungan ini, apa yang seharusnya dilakukan gitu untuk memberikan pendekatan terhadap si korban? Untuk si korban, jadi kalau misalnya dia itu kan mengalami perundungan, pasti ada luka batin ya Mbak ya. Jadi yang harus kita berikan kepada si korban adalah memotivasi bahwa ini dijadikan sebuah semangat untuk bisa lebih berprestasi dan menunjukkan kepada orang yang membuli itu bahwa kamu lebih hebat dan kamu lebih kuat. Nah, jadi di balik musibah itu bisa kita jadikan suatu hal yang menguntungkan malah. Terus yang kedua, kalau misalnya bagi si korban korban pembulian itu kalau misalnya supaya kita komunikasinya, pendekatannya supaya mereka mau menyampaikan bahwa memang mereka menjadi korban pembulian gitu. Oh ya, kita mengedukasi kepada semua anak-anak didik bahwa pembulian ini harus di stop. Jadi dikenalkan dulu tentang pembulian. Jadi mereka tahu dampak dari pembulian tersebut. Jadi ketika terjadi pembulian, mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Jadi harus lapor kepada gurunya, harus lapor kepada orang yang lebih tua. Oke, baik. Ini ada telepon masuk lagi, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum, Psikologi Populer. Halo, Psikologi Populer Mbak. Iya, dengan dari Ibu Rani di Palembang. Ibu Rani di Palembang. Silakan Ibu Rani. Mau nanya sama Ibu psikolog. Iya. Silakan. Ini Bu, ada 2 pertanyaan. Apa yang dapat dilakukan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan yang mendukung bagi anak-anak yang mungkin menjadi korban bullying? Yang keduanya,
bagaimana media sosial dan teknologi berperan dalam fenomena tersebut dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif daripada anak-anak tersebut, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu Rani di Palembang. Tadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ini apa yang dapat diberikan sekolah nih, khususnya untuk memberikan rasa aman kepada korban-korban seperti itu. Karena kan tadi ya mungkin kadang suka bilang bahwa ini bercanda, hanya masalah anak-anak semata gitu. Tapi artinya kan korban bully ini harus merasa aman dulu nih di sekolah juga. Gimana nih harusnya Mbak Ami? Ya, jadi kalau untuk korban bullying seperti tadi yang sudah saya jelaskan juga bahwa kita memberikan motivasi dengan kejadian tersebut, terus kita juga melakukan pendekatan, kita rangkul anak tersebut sehingga timbullah rasa nyaman, rasa bahwa kejadian ini tidak akan terulang kepada dirinya dulu. Jadi di sekolahan juga harus mensosialisasikan anti bullying kepada semua peserta didik. Terus juga tadi yang memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban bullying, dan juga harus dipantau terus. Jadi kalau misalnya masih ada rasa-rasa yang tidak sesuai, misalnya mengurung diri, menarik diri, itu keterlibatan dari pihak sekolah bagaimana supaya anak ini merasakan bahwa kejadian itu tidak akan terulang lagi. Dan juga bisa dipanggil dilibatkan pihak-pihak seperti psikolog, guru BK untuk penanganan anak tersebut. Anak yang menjadi korban itu ya. Tadi ada 1 pertanyaan lagi, tapi kita jawab di segmen berikutnya nih Mbak Ami ya. Dan Sipa Friends di rumah, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Psikologi Populer. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Wah, kopi susu wak si kau wak. Banyak ke susunya wak. Tenang weh, gak aku bayar. Ay, lapang caknya kopi susu. Berapa nih Anoy dapat duit dari calon yang kamu dukung tuh? Biasa weh lur. Jangan ke kopi susu lur. Motor baru lagi pacar aku beli. Makonya melo aku mana lemak. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nak kemana? Pemungutan suara. Nak kelebu apa? Nonton itu nah TV. Pemilu lah, tak lama lagi. Jangan basing-basing bae nak milih. Mentang-mentang ada duitnya. Tak taunya kalau lah jadi pemimpin, kita yang saro. Nah, jadi cak mano? Sudah sini. Ayo sini. Kamu berdua tuh sini dulu. Makanya kita tuh jangan tergiur dengan politik uang. Mari kita cerdas dalam memilih. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat,
maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Sipo Friends masih bersama kami di Psikologi Populer. Tema kita masih sama, yaitu pencegahan bullying pada anak sekolah. Dan Sipo Friends di rumah bisa juga bergabung bersama kami melalui telepon di 0711 311454 atau di 0811 787 1974. Nah, ini tadi melanjutkan ya, tadi pertanyaan dari Ibu Rania menelpon ini tadi yang pertama sudah dijawab nih, juga ada pertanyaan kedua mengenai peran dari media sosial nih dengan adanya kasus bullying saat ini, dan sebenarnya kira-kira gimana peran media sosial juga untuk bisa mengurangi dampaknya ini, Mbak Ami. Terima kasih Mbak Caca. Yang sudah kita lakukan hari ini salah satu peran dari media. Jadi kita mengedukasi masyarakat bagaimana bullying itu terjadi dan apa dampak dari bullying itu. Ini salah satu yang sudah digongkan oleh TVRI Sumsel ya. Harusnya banyak lagi program-program yang mengangkat tentang pembulian tersebut di media sosial. Nah, terus juga adalah pembahasan dari orang tua. Jadi pembatasan dari orang tua dalam melihat media sosial. Jadi orang tua itu tidak hanya memberikan akses, tetapi juga harus tahu apa yang boleh dilihat sama anaknya atau yang tidak boleh dilihat anaknya. Dan juga pada saat anak itu melihat media sosial, itu perlunya pendampingan. Jadi orang tua ada di sekitarnya, karena sekarang banyak juga yang berbalut kartun, yang berbalut kayaknya animasi, tetapi di baliknya itu ada pesan-pesan yang tersirat, terutama dalam hal pembulian. Karena pernah saya juga mendapatkan kasus seperti itu, ternyata salah satu penyebabnya dari film kartun. Terjadi pembulian di rumah, dan itu dilakukan terhadap adiknya. Ya ampun, itu miris sekali ya. Artinya dari apa yang mereka saksikan, mungkin orang tua di situ nggak sadar kali ya, Mbak Ami. Karena kan dianggap kartun ya. Memang untuk konsumsi anak, tetapi di situ ada indikasi yang tidak bisa tersaring oleh anak, bahwa di situ ada kekerasan yang dilakukan. Oke, jadi itu mungkin dari situ ya semakin harus orang tua perhatikan lagi gitu kan ya, bahwa memang ternyata apa yang mereka lihat ini juga sebenarnya bisa mereka praktekkan ya, anak-anak lihat baik itu melalui kartun, mungkin orang tua nggak bisa lagi santai, nggak bisa lagi menyepelekan kartun ya Mbak ya, gitu kan ya, ataupun sosial media mungkin yang kayak orang tua melihatnya anak-anak cuma scroll aja, tapi ternyata kita nggak tahu apa yang mereka disampaikan dari kartun dari tersebut kartun ya, ataupun kontennya itu gitu kan ya. Nah, ini kembali lagi ke peran orang tua juga. Peran orang tua ini kan sekarang banyak orang tua memang yang juga bekerja seperti itu ya Mbak ya, anaknya masih begitu sampai di rumah mungkin sudah lelah juga gitu, tapi akhirnya mungkin tidak menyempatkan waktu untuk berbincang, sampai akhirnya mungkin anak-anak inilah yang munculnya akhirnya mencari hiburannya tadi melalui media sosial. Nah, seharusnya peran orang tua dalam membangun komunikasi supaya memang terjadi kedekatan yang erat kepada anak, sehingga mulai bisa juga nih mendidik anak supaya tidak berperilaku bullying, itu seharusnya seperti apa nih Mbak? Bagus sekali pertanyaannya Mbak Caca. Jadi kita tidak bisa abai terhadap peran orang tua. Seperti yang tadi saya bilang di awal, tidak hanya memenuhi kebutuhan seperti makan, pakaian, dan sekolahnya, tetapi anak itu butuh kasih sayang, karena dia ini kan benda hidup yang punya perasaan. Jadi jangan sampai ketika nanti anaknya tidak peduli lagi dengan orang tua, dia mencari dengan yang lain, yaitu contohnya mencari ke HP. Jadi ketika nanti HP-nya kehilangan, dia merasa ada yang hilang, tapi ketika orang tuanya pergi dia ngerasa aman-aman aja. Nah, makanya sesibuk apapun orang tua, tetap perannya itu adalah yang utama. Jadi harus meluangkan waktu bagaimana memberikan yang menjadi kebutuhan anak tersebut. Ditanya kabarnya anak itu, hari ini sudah apa yang mereka lakukan, terus apa yang harus dipenuhi sama orang tuanya. Nah, jadi di situ ada komunikasi. Nggak bisa kita bilang kita kerja, waktunya habis, nggak bisa seperti itu, karena itulah tugas orang tua.
Jadi jangan sampai walaupun memang sudah beraktivitas di luar rumah, nyampe ke rumah langsung ya udah gitu tanpa komunikasi atau cuman sekedar lihat sedikit ya, ngobrol sebentar, udah habis itu harusnya ditanya lebih detail lagi memang kegiatannya sehari-hari itu seperti apa gitu. Nah ini juga masih dari peran orang tua. Kalau melihat gitu ya, bahkan ada juga pelaku-pelaku bullying ini sebenarnya mungkin di rumah dia berbeda jauh ya dengan perilakunya ketika di luar rumah. Di rumah kadang ada orang tua ini yang menerima laporan misalnya anaknya nih perilakunya bully di sekolah gitu. Tapi kata orang tuanya enggak kok, dia di rumah sebenarnya dia ini rajin kok, dia sholatnya rajin, ngaji dan segala macam gitu. Tapi pada saat di luar dia ternyata menjadi pelaku bully gitu. Nah ini apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua ketika dihadapkan memang anaknya seperti ini kondisinya? Kalau misal anaknya sebagai pelaku itu akan ada sifat-sifat yang nggak bisa dihilangkan. Sifat yang temperamen, sifat yang gampang marah, sifat yang cuek, yang acuh itu akan bisa terlihat, Mbak. Makanya orang tua harus peka terhadap apa yang dialamin atau perubahan pada anak tersebut. Jadi sehingga ketika ada perubahan sedikit aja itu juga sudah menjadi masalah. Oke, jadi memang harus orang tua ini mungkin benar-benar harus peka gitu ya Mbak ya, tidak hanya mengetahui saja mungkin tindakan di dalam rumah, tapi juga kegiatannya di luar rumah, gimana caranya orang tua ini juga memang harus tahu lah ya, mungkin dengan koordinasi dengan pihak sekolah seperti itu. Nah ini juga tadi di awal kan Mbak Ami juga sempat mengatakan bahwa perilaku bullying di sekolah ini tidak hanya diterima oleh dari siswa ke siswa, tapi bisa juga dari guru ke siswa gitu kan. Nah ini seharusnya seperti apa nih Mbak? Mungkin guru tuh awalnya niatnya nggak untuk membuli ya, tapi di bawah ternyata anak-anak menerimanya sebagai ya itu kekerasan verbal yang diterima gitu. Nah ini gimana nih untuk bisa mungkin menghilangkan perilaku yang seperti itu Mbak? Ya, jadi kita tidak kalau sebagai pendidik itu tidak hanya bisa mengajar, tapi juga bisa mengayomin. Jadi tindak lanjut dari perkataan, perbuatan itu akan ditiru oleh anak didiknya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah punya label sebagai pendidik, tetapi kita sendiri tidak memberikan yang terbaik atau memberikan contoh yang terbaik kepada anak didik kita. Jadi mungkin bagi pribadi tersebut itu hal yang biasa, tapi bagi anak tersebut mungkin itu luar biasa ya Mbak ya. Misalnya contohnya si A nilai matematikanya lebih besar daripada nilai si B. Dibanding itu lihat si A nilai matematikanya besar, sementara kamu nilainya kecil, itu suatu pembulian juga. Makanya jangan sampai ada pembandingan, karena di setiap anak itu mereka punya kelebihan masing-masing. Jadi mungkin di matematika dia kurang, tapi di bidang-bidang lain mungkin dia unggul. Jadi nggak bisa hanya melihat dari satu sisi kelebihan. Jadi diharapkan sekali kepada pendidik jangan ada pembanding-bandingan. Karena mereka sudah menjadi yang terbaik versi diri mereka sendiri. Karena pasti ada kelebihan dari diri mereka. Oke, jadi jangan sampai ini keluar ya dari seorang tenaga pendidik yang memang mereka percaya dan juga sebenarnya menjadi salah satu role modelnya pasti dari siswa-siswa gitu kan ya, selain orang tua. Nah ini juga semakin menarik nih kalau berbicara mengenai pola asuh dari orang tua, ini kan sebenarnya menjadi benturan juga ya Mbak. Di satu sisi orang tua ini harus mendidik anak, tapi di satu sisi jangan sampai bisa menggunakan kekerasan. Nah harusnya seperti apa sih supaya orang tua tetap bijak dengan porsinya, tapi tidak memberikan rasa trauma dan sehingga tidak sampai muncul nih perilaku bully yang mungkin bisa dilakukan oleh anaknya di luar rumah. Tapi jangan dijawab dulu Mbak Ami, usai jeda berikut pemirsa. Tetaplah bersama kami, Psikologi Populer akan kembali. Hari ini kamu nak makan apa bela Jula? Pilihlah menu yang lemak-lemak itu, gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo deh. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua nih milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, jangan tak pesen. Nah, aku bingung-bingung itu bro. Iya Nadel, kau nih milih makanan lagi nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita.
bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan Baisaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini Beh, French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Ada masih menyaksikan Psikologi Populer bersama Mbak Ami. Mbak Ami ini apa ya, kalau masih ya berbicara mengenai perlakuan atau pengasuhan dari orang tua kepada anak, ini kan terkadang mungkin memang ada momen-momennya juga nih orang tua kesal terhadap anak gitu di satu sisi, tapi mereka harus tetap sabar ya, artinya maksudnya tidak boleh melakukan kekerasan. Nah itu gimana tuh supaya orang tua mungkin tidak menunjukkan bibit-bibit ya atau contoh-contoh perilaku kekerasan kepada anak supaya mereka juga nggak melakukannya di luar rumah gitu. Ya. Silakan Mbak. Mbak Caca, memang anak itu kan punya kelucuan, keunikan masing-masing ya. Terkadang bisa membuat orang dewasa atau orang tuanya menjadi tertawa, tapi kadang juga bisa membuat orang tuanya menjadi kesal terhadap perbuatannya. Atau misalnya contohnya kalau disuruh mandi nggak mau mandi, itu kan kesel 1 kali dibilangin sampai ke 3 kali. Nah kalau misalnya terjadi seperti itu, bisa kita ajak anak itu duduk bareng, kita tanyakan kenapa kamu berbuat seperti itu, ada apa? Misalnya kita minta dia untuk mandi, tapi dia nggak mau, katanya oke, dikasih waktu lagi 5 menit atau 10 menit kamu untuk bermain. Tapi setelah ini janji untuk mengikuti apa yang menjadi tugas kamu dan yang diminta oleh ibunya atau bapaknya tadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai agak emosi atau agak marah, lebih baik tarik napas dan anak itu didudukin apa maunya anak tersebut. Diajak komunikasi yang baik. Jadi kalau misalnya kita langsung dengan emosi, tidak menutup kemungkinan apa yang kita lakukan itu akan ditirunya dan dicontohnya lagi ke teman-temannya. Nah itu efek samping dari apa yang kita lakukan tadi. Misalnya kita langsung ngejewer. Nah,
dia menganggap bahwa ketika keinginan tidak terpenuhi oleh temannya, dia bisa melakukan menjewer juga karena apa yang dia dapatkan di rumah seperti itu. Jadi mungkin dari orang tua harus lebih sabar dan lebih bijak lagi mikirnya ke depan gitu ya Mbak ya. Iya. Ada dampak-dampaknya. Nah ini tadi dari peran orang tua sudah, peran keluarga ini juga sudah, peran orang-orang di sekitarnya nih Mbak. Artinya mungkin yang di lingkungan rumah gitu. Kalau melihat adanya kondisi antara pelaku dan juga korban ini sedang ada perilaku pembulian ini yang dilihat gitu. Gimana kita sebagai masyarakat atau orang-orang di lingkungan sekitar mereka seperti itu, apa yang seharusnya kita lakukan supaya memang ya udah kita juga bisa menolong baik si pelaku dan korban supaya tindakan pembulian ini tidak terus berlanjut gitu. Kalau itu terjadi di depan mata kita, kita sebagai warga masyarakat, berarti kita lihat peran kita di sana, apakah kita bisa mengambil tindakan atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi kalau jika kita tidak bisa, kita bisa minta tolong atau bantuan perangkat orang-orang yang ada di sekitar itu, misalnya minta tolong RT, RW atau orang tua yang ada di sana yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kalau untuk di masyarakat supaya tidak terjadinya pembulian, ya kita bersama-sama mengkampanyekan anti pembulian, terus membentuk komunitas anti pembulian tadi. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini Mbak Caca, ini salah satu juga bentuk bagaimana kita mengedukasi orang melalui media sosial. Jadi kalau terjadi pembulian di masyarakat itu yang harus bisa kita lakukan. Oke, jadi kita sebagai masyarakat ini juga walaupun mungkin baik si pelaku maupun korban bukan keluarga kita, kalau memang itu terjadi dan kita mengetahuinya, itu kita juga punya peran di situ ya Mbak ya, supaya ini tidak semakin meluas. Baik, nah ini kalau berbicara mengenai stop pembulian gitu kan, kira-kira apa nih yang mau disampaikan oleh Mbak Ami khususnya mungkin untuk pihak-pihak yang terkait itu baik orang tua, terus juga keluarga maupun guru sampai dengan masyarakat gitu supaya memang perilaku bullying ini harus deh kita stop 2024 say no to bullying gitu. Iya, bagus banget. Jadi gini Mbak ya, kalau kita ingin menyetop suatu pembulian itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bergandengan tangan, kita harus saling bahu-membahu, bagaimana pembulian itu tidak terjadi. Terus makanya banyak yang terlibat di dalamnya, misalnya dari pihak sekolahan juga punya aturan mengkampanyekan anti bullying, sekolahan juga memiliki kebijakan seandainya terjadi pembulian maka ada tindakan yang harus diberikan kepada si pelaku tersebut. Begitupun di rumah orang tua juga berperan, jangan hanya bisanya marah tetapi tidak merangkul dan tidak memberikan kasih sayang kepada anak. Begitu juga di lingkungan masyarakat, sehingga semua itu bisa terhindar kalau anak itu tumbuh menjadi anak yang ceria, yang penuh dengan kasih sayang, yang memiliki percaya diri. Insya Allah anak itu terhindar dari yang namanya pembulian. Begitupun juga kalau misalnya anak itu kalau untuk yang sebagai pelaku ya Mbak ya, kalau misalnya dia juga selalu dilimpahkan dengan kasih sayang baik itu di rumah maupun di sekolahan maupun di lingkungan, keberadaannya dihargai, potensi yang dia miliki ditunjang, seolah itu tidak akan terjadi yang namanya pembulian karena semua elemen yang menjadi penghambatnya itu sudah terpenuhi. Oke, mungkin terakhir nih Mbak, pendidikan mengenai anti bully ini harus semakin gencar gitu ya, digalakan juga ini untuk di sekolah. Apakah memang harus ada fokus khusus gitu terkait untuk membahas ini supaya di sekolah ini nanti semakin lebih diperdalam lagi supaya anak-anak ini lebih memahami sikap anti bully gitu. Apakah memang harus ada ditambahkan lagi kurikulum lagi ataupun mungkin dipertajam lagi kah gitu baik dari pemerintah, dinas terkait juga seperti apa ini? Yang pertama kali itu harus dilakukan adalah mensosialisasikan anti bullying kepada semua siswa yang ada di lingkungan sekolah. Jadi anak itu tahu apa sih yang pembulian ini, dampaknya seperti apa, korbannya seperti apa. Nah itu yang pertama kali yang harus kita lakukan.
terlebih dahulu. Terus juga sekolah juga harus bijak juga dalam membuat aturan. Jadi kalau seandainya ada pelaku di dalam sekolahan tersebut, maka harus ada tindakan yang diberikan kepada si pelaku tersebut, sehingga itu akan memberikan efek jerah kepada si pelaku tersebut. Dan juga benar kata Mbak Caca tadi, keterlibatan dari dinas pendidikan maupun pemerintah terhadap bullying ini. Jadi kita nggak boleh cuek, nggak boleh masak bodoh terhadap bullying tersebut. Karena ini dampaknya yang tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang bagi generasi muda kita yang akan meneruskan perjuangan ini. Oke, yang tentunya akan menjadi kalau anak-anak ini terlepas ya, baik dari jadi pelaku maupun jadi korban ini, mereka sudah memutus rantai pembulian ini, semoga juga ini bisa meningkatkan SDM dari Indonesia sendiri gitu ya Mbak, karena kan mereka yang nanti ke depannya mungkin akan melanjutkan tongkat estafet menjadi pemimpin-pemimpin. Alangkah seramnya kalau misalnya sosok pemimpin ini punya perilaku yang bully atau pernah menjadi korban seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Zulaika Gustidawati MPSI, psikolog, anggota HIMSI Sumatera Selatan telah bergabung bersama kami di Psikologi Populer kali ini. Dan pemirsa, tadi perbincangan kita tarik kesimpulan bahwa memang peran dari orang tua, keluarga, guru, dan juga masyarakat untuk memutus rantai pembulian ini harus sudah semakin dikencangkan lagi. Pencegahan juga harus sudah mulai sedini mungkin. Terima kasih telah menyaksikan Psikologi Populer kali ini. Saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.